Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu lagi dengan saya Agus Semar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Selasa, tanggal 25 Maret 2024. Saya ingin sampaikan kepada para pendukungnya Ganjar Pranowo, baik yang ada di internal struktur PDIP maupun para relawannya. Kalau saya menyampaikan beberapa kekurangan, baik yang ada pada diri Ganjar Pranowo maupun pada Prabowo, sebagaimana sudah saya sampaikan di video sebelum ini, jangan marah dong. Ini bukan persoalan saya mendukung atau tidak. Saya nggak ada urusan dengan mendukung capres, enggak. Saya hanya menyampaikan fakta yang ada di lapangan, kenyataan. Khususnya kekurangan yang saya sampaikan terkait dengan Ganjar Pranowo. Ya, ini yang paling fatal, yang terakhir terkait dengan penolakan terhadap timnas Israel tanpa harus berkoordinasi dengan Presiden Jokowi. Itu fakta real dan membuat tidak hanya para pencinta bola mutung, kecewa, sakit hati, tetapi juga para pecinta Jokowi banyak juga yang sangat kecewa atas fakta tersebut. Itu fakta real. Jangan terus-terusan dibantah dengan argumentasi politik. Akui gitu loh, perbaiki. Kesalahan itu, luka itu diperbaiki gitu loh. Agar pada persaingan Pilpres besok menghadapi Prabowo Subianto bisa memenangkan. Itu maksudnya itu gitu loh. Ya kalau namanya argumentasi politik sih apapun bisa dibikin-bikin. Katanya menyelamatkan Jokowi, katanya negara ini terancam kalau ada huru-hara, kalau Israel, itu kan argumentasi politik semuanya. Mengapa saya katakan argumentasi politik? Ya kalau Anda ngomong begitu, Anda sama saja menganggap bahwa Presiden Jokowi tidak tahu lor kidul gitu. Pak Jokowi tidak tahu bahwa itu ancaman maksudnya. Sama saja dengan mengatakan Pak Jokowi juga inkonstitusional, kan begitu. Makanya sudahlah, hentikan seluruh argumentasi pembelaan itu. Lebih mengakui menurut saya lebih baik, lebih gentle, dan itu bisa menyembuhkan luka. Maksud saya begitu ya, khususnya para pendukungnya Pak Ganjar ini. Saya sekali lagi tidak ada urusan dengan mendukung capres siapapun, baik Pak Prabowo maupun Pak Ganjar Pranowo. Kecuali kalau Anies Baswedan sudah jelas, tahu semua, para subscriber, pengikut KBN tahu semua. Saya sama sekali tidak pernah mendukung orang yang didukung oleh kelompok-kelompok ex-ormas terlarang di tanah air. Itu tidak mungkin didukung oleh pecinta NKRI. Dan para subscriber, pengikut saya sudah lama tahulah sikap saya terhadap kelompok-kelompok intoleran, kelompok radikal, kelompok terorisme. Justru saya ingin baik pendukungnya Pak Ganjar maupun pendukungnya Pak Prabowo, dengan kekurangan yang saya sampaikan, Anda mengevaluasi diri, memperbaiki, itu loh. Apalah menuduh saya kadrun, mau jadi kadrun gimana ceritanya? Ya menuduh saya kadrun yang nggak tahu saya berarti pengikut kemarin sore. Jangan begitu bro, politik nggak harus begitu. Politik tuh tidak terus-terusan, tidak selamanya sukses dengan argumentasi yang dipermak, enggak. Tapi kejujuran, berbesar hati, mengakui kesalahan itu menurut saya yang terbaik gitu loh. Ya termasuk kritikan saya terkait dengan diksi petugas partai, itu fakta kok. Pembelaan terkait dengan apa yang dimaksud petugas partai seperti yang disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo kepada Najwa Shihab dan juga kemudian dikur oleh para pendukungnya, itu tidak lebih dari ngeles. Sama dengan ketika FPI dulu dituduh mau mendirikan khilafah dengan istilah khilafah. Semua orang tahu apa artinya khilafah. Kalau kemudian dijawab dengan pengertian yang berbeda, ya itu hanya kelas belaka. Sama dengan yang namanya petugas partai, semua orang tahu artinya, maknanya. Kalaupun kemudian dilurus-luruskan, itu sama aja dengan kelas. Sama dengan orang FPI dulu kemudian mengartikan khilafah dengan arti yang baik, yang berbeda dari arti yang dipahami oleh publik. Nggak ada untungnya. Tinggal diluruskan, ya nggak tahu bagaimana cara meluruskannya. Mungkin Bu Megawati atau elit PDIP untuk
memberikan penjelasan susulan terkait itu agar tidak meninggalkan kesan dan jejak buruk terkait dengan diksi petugas partai ini. Ya misalkan menjelaskan maksudnya yang disampaikan oleh Bu Mega adalah amanah, pemegang amanah partai, begitu loh. Itu berbeda bro artinya. Pemegang amanah partai dan pemegang tugas partai itu berbeda. Kalau perlu saya jelaskan, saya misalkan, saya diberikan amanah, misalkan nih, untuk maju menjadi calon presiden oleh partai A, partai saya. Gus, hari ini kita kasihkan amanah partai ini kepadamu untuk memimpin bangsa ini. Laksanakan amanah ini dengan baik, jangan Anda pernah menyalahgunakan berkhianat dengan amanah ini untuk menjadi pemimpin negara. Ketika Anda menjadi pemimpin negara, Anda adalah milik bangsa Indonesia, milik seluruh rakyat Indonesia yang berbeda-beda. Tidak hanya dari partai A ini, tidak hanya dari partai kita, tapi Anda harus menjadi pengayom seluruh partai politik, seluruh perbedaan, seluruh elemen agama. Jaga dengan baik amanah ini. Laksanakan dengan sebaik-baiknya amanah ini, jangan pernah berkhianat kepada rakyat Indonesia. Ketika Anda nanti menjadi presiden, adalah presiden seluruh rakyat Indonesia. Walaupun berangkat dari partai kita sebatas, tetapi partai kita hanya sebatas bagian dari instrumen berbangsa dan bernegara. Tugasmu, pekerjaanmu diatur oleh undang-undang yang ada di negara ini. Jangan cemarkan partai kita dengan menyalahi undang-undang, dengan berkhianat dengan undang-undang. Tunjukkan bahwa partai kita, seluruh kadernya adalah partai dan politisi-politisi yang menjunjung tinggi konstitusi di negara ini. Itu pemegang amanah partai. Tapi kalau kemudian kamu hari ini saya tugaskan menjadi petugas partai untuk maju dalam presiden. Konotasinya adalah kamu apapun nanti jabatanmu sebagai presiden, jangan lupa bahwa kamu adalah petugas partai kami. Kamu adalah petugas partiku. Seluruh perbuatanmu ada di bawah kendaliku. Karena kamu petugas partai yang kita besarkan bersama. Jangan pernah berbuat sesuatu tanpa pengetahuan dan kontrol dan izin dari pemberi tugas. Jadi partai yang telah menugaskan kamu, kan bisa begitu. Itu maknanya pasti begitu. Petugas partai kan bahasa halus, bahasa kasarnya jongos partai kan begitu. Jangan dibantah-bantah yang begini-gini. Itu diksi yang akan berkembang di masyarakat begitu. Selurus apapun, sehalus apapun ada memoles bahasa ini nggak akan berhasil. Sama saja dengan memoles apa itu arti khilafah, nggak akan berhasil. Oh, semua orang tahu yang namanya khilafah ya sistem pemerintahan Islam, negara Islam. Contohnya begitu gitu. Ya, sekali lagi mohon maaf, jangan terus-terusan mengembang diksi pembelaan mati-matian, malah jadi kayak taklid buta, kayak betul-betul membuktikan bahwa sampean setuju dengan diksi petugas partai gitu. Apa yang disampaikan oleh Bambang Pacul pada saat rapat bersama dengan Pak Mahfud MD di Komisi 3 itu beberapa hari lalu, itu adalah perwujudan nyata dari apa yang disebut dengan petugas partai. Apa yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo, oleh Koster, oleh seluruh politisi PDIP terkait dengan penolakan Israel, itu juga perwujudan dari apa yang disebut dengan petugas partai. Seolah-olah keputusan partai adalah segalanya, padahal jabatannya adalah gubernur. Tidak mengindahkan apa yang sedang dicapai, dilakukan oleh Presiden Jokowi. Itu perwujudan dari petugas partai. Yang begini-gini tidak boleh diteruskan. Perbaiki kalau ingin menang. Jangan jumawa, jangan bangga. Kemarin berkuasa 2 periode, belum tentu bro, besok. Makanya perbaiki agar bisa terus berkuasa. Kita ingat Pilpres 2019, Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Selisihnya tipis. Padahal seluruh rakyat Indonesia sudah membuktikan kinerja bagus, kehebatan Pak Jokowi selama 1 periode sebelumnya. Itu saja selisihnya tipis. Hanya sekitar 10% kemenangan Pak Jokowi. Lah ini Pak Ganjar Pranowo baru loh. Belum membuktikan sesuatu yang luar biasa sebagai kepala daerah. Apalagi sebagai presiden. Belum ada yang bisa dikatakan spektakuler prestasi dari Ganjar. Belum ada.
Makanya jangan jumawa, jangan terlalu percaya diri akan memenangkan. Apalagi kalau sampai putaran kedua, misalkan calonnya 3, Anies, Prabowo, Ganjar. Kemudian Anies kalah, ada putaran kedua Prabowo sama Ganjar. Dalam konteks ini misalkan begini petanya, kalkulasinya, pendukung Anies Baswedan semuanya tidak mungkin yang akan kemudian mendukung Ganjar Pranowo, tidak mungkin. Karena kita tahu siapa pendukungnya Anies Baswedan dari kelompok mereka itu. Pasti ya kalau disuruh memilih, Mas lebih memilih ke Prabowo daripada Pak Ganjar. Makanya jangan terlalu percaya diri. Lebih baik perbaiki, evaluasi bagaimana caranya agar Pak Ganjar itu menang. Kan begitu. Ya, itu maksudnya. Saya bukan sedang, sekali lagi terakhir saya tegaskan, saya bukan dalam konteks dukung-mendukung. Pilpres silakan. Anda mendukung Pak Prabowo, Anda mendukung Pak Ganjar Pranowo. Pak Prabowo juga saya sampaikan kelemahannya. Kalau ingin menang ya perbaiki kelemahan Pak Prabowo terkait Fadlizon. Halo kali. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi para pendukungnya Ganjar dan juga pendukungnya Pak Prabowo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.